Neng ngendi gonku bakal goleki dalane uripku iki nganti seprene durung ngerti Gusti mungkin untuk kawula datang putih kula nderek paduka ampun ngantos kula ketriwa datang markite tiang duraka bakal laku nanti aku bakal goleki dalane uripku iki nanti seprene durung ngerti Gusti mungkin untuk kawula datang putih kula nderek paduka ampun ngantos kula ketriwa datang markine tiang duraka
Sungguh kami bersyukur Bapa, hanya Engkau yang kami nanti, hanya Engkau yang kami rindukan dalam seluruh hidup kami. Oleh karena itu mari Tuhan tuntun langkah kami terus berada di dalam anugerah-Mu, di dalam kasih-Mu, di dalam Tuhan kehendak-Mu. Ini hidup kami bawa ke hadirat-Mu. Tim CKI Mana Eklesia, pakai terus hidup kami untuk menyuarakan Tuhan kebenaran firman-Mu melalui pikiran, perkataan, perbuatan kami seluruhnya bagi kemuliaan Tuhan. Berkati ibadah live streaming yang terus kami Tuhan bawa ke hadapan hadirat-Mu supaya boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Sekalipun dalam keterbatasan fasilitas, namun kami tidak mau dibatasi Tuhan. Kami mau bergerak dengan roh yang tak terbatas, sebab kami percaya masa anugerah-Mu Tuhan yang masih ada ini kami mau terus pergunakan sampai akhirnya. Terima kasih kami menyerahkan Tuhan ibadah kami ini dari awal pertengahan Tuhan ke dalam tangan-Mu, dan kami buka ibadah ini di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Semangat, 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 dan tetap bersemangat Bapak Ibu Saudara ya. Karena Bapak Ibu tetap ya ada di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Selamat berjumpa kembali bersama kami tim CKI Mana Eklesia Malang ya. Bapak Ibu tetap percaya, tetap sehat dan selalu bahagia. Kiranya kasih dan anugerahnya akan membawa kita, sebab masa anugerah tidak selamanya akan dinikmati, suatu saat akan berakhir kalau dunia ini sudah lenyap. Oleh karena itu pergunakan dengan baik-baik ya. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah juga yang ada di gereja, saya jemput untuk berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita akan pujikan pujian ini, Tuhan tinggallah sertaku. Sebab hari telah senja, hampir berakhir, malam akan tiba. Karena itu jangan sia-siakan kesempatan yang masih ada. Bapak Ibu Saudara yang sudah bisa nyanyikan dengan segenap hati yang belum, mari belajar bersama kami. Kita akan memuji menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan tinggallah sertaku, hari telah senja, waktuku pulang kembali menghadap Bapa. Tuhan tetap sertaku di sisa perjalananku, setia sampai akhir hidup. Tuhan tinggallah sertaku, hari telah senja, waktuku pulang kembali menghadap Bapa. Tuhan tetap sertaku
rencanamu Bapa. Bapak Ibu Saudaraku, apakah Bapak Ibu Saudara rindu di dalam hidup kita ini agar kita didapati tetap setia selama kita hidup di bumi ini, setia melakukan kehendak Bapa, setia melayani hatinya, setia melayani umatnya, dan kita juga setia menjadi saksi-saksi Tuhan di dunia ini. Jangan sia-siakan anugerah yang masih berlangsung sampai hari ini. Tapi pada akhirnya semuanya akan berhenti. Supaya jangan kita menyesal, mari pergunakan dengan baik sampai kita akan menghadap Dia dan memandang wajahnya, dan kita akan hidup bersama dengan Tuhan selamanya. Kita akan pujikan kembali pujian ini dan kita akan sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Haleluya. Tuhan tinggallah sertamu, harilah senja, waktuku pulang kembali menghadap Bapa. Tuhan tetap sertaku di sisa perjalananku, setia sampai akhir hidupku. Kerinduan hati ini kau dapati, aku setia hidup dengan hati hadapanmu. Saat ku menutup mata, tunai setiap panggilanmu, mengenai rencanamu Bapa. Katakan haleluya. Kerinduan hati ini kau dapati, aku setia hidup dengan hati hadapanmu. Saat ku menutup mata, tunai setiap panggilanmu, mengenai rencana sekali lagi dengan segenap hatiku. Kerinduan hati ini kau dapati, aku setia hidup dengan hati hadapanmu. Saat ku menutup mata, tunai setiap
Mari Bapak Ibu saudara tetap di hadirat-Nya, jangan beranjak dan tetap nikmati kasih. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan waktu sepenuhnya saya serahkan kepada hamba-Nya Bapak Pendeta Sehat Bapak, dipersilakan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama menyatukan hati datang di hadirat Tuhan. Kami bersyukur Bapa oleh kasih dan kemurahan-Mu, saat ini kami dari tim GKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang dalam ibadah live streaming. Tuhan, kami mohon kasih karunia-Mu menuntun dan mengajar dan mendidik kami. Ialah kehendak-Mu yang jadi, di mana kami rindu lawatan Tuhan. Setiap kami yang haus, yang lapar akan dipuaskan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Dipersilakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam. Shalom. Puji Tuhan, ya, kita bertemu kembali bersama tim GKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang. Saya percaya Bapak Ibu, Saudara, rekan-rekan hamba Tuhan yang ada di rumah tentunya merindukan kehadiran setiap kami dari tim GKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang, ya. Biarlah kami hadir di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan hamba Tuhan, para pelayan, para aktivis, kita semua sebagai umat-umat pilihan Allah, tentunya kita merindukan satu situasi dan kondisi hari-hari ini untuk memberikan semangat di tengah-tengah dunia yang tidak pasti ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita langsung saja merenungkan satu kebenaran firman Allah yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9, ya. Mohon dibacakan Injil Lukas pasal 13 ayat 6 sampai 9. Lukas pasal 13 ayat ke-6 sampai ke-9. Yang ke-6. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. 7. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? 8. Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. 9. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Puji Tuhan, kita sudah mendengar bacaan firman Tuhan saat ini yang terambil dari Injil Lukas pasal 13 ayat yang ke-6 sampai yang ke-9, ya. Tema renungan kita hari ini, masa anugerah sangat terbatas. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang di rumah dan yang ada di gereja, masa anugerah sangat terbatas.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di mana Tuhan sedang memberikan satu pengajaran kepada para murid dan orang-orang banyak pada saat itu tentang pohon ara yang tumbuh di kebun anggur. Ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, pemilik kebun ini mencari buah dari pohon ara, tetapi tidak ditemukan. Ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya sedikit menjelaskan tentang pohon ara ini. Ya. Pohon ara ini adalah pohon liar yang banyak tumbuh di daerah Timur Tengah sana, dan dia tumbuh di lembah atau di lereng gunung atau di tebing-tebing jurang, ya, di batu-batuan. Ya. Pohon ara ini mempunyai akar dari atas ke bawah. Ya. Ketika akar itu sampai menyentuh tanah, pohon ini akan menjadi kuat. Dan pohon ini adalah pohon yang rindang, ya. Buahnya manis, ya. Kalau buahnya masih muda itu warnanya hijau, kalau sudah tua itu biasanya agak-agak merah keunguan gitu. Seperti kalau di Jawa itu jambu kerikil gitu, seperti itu loh. Ya, itu sebatas pengetahuan saya tentang pohon ara ini. Ketinggiannya sampai 17 meter, ya. Jadi pohon ini adalah pohon liar di mana dia tumbuh di batu-batuan dan di lembah dan di lereng-lereng gunung itu bisa. Ya. Tuhan sedang memakai satu perumpamaan pohon ara ini tumbuh di kebun anggur. Ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kebun anggur atau lahan anggur ini adalah lahan yang boleh dikatakan terpelihara, lahan yang baik, ya. Lahan yang secara teknologi pengairannya pun juga cukup baik. Dalam perawatannya pun cukup baik, karena ini kebun anggur, ya, lahan yang sangat-sangat subur, ya. Tetapi yang menjadi pertanyaan kita saat ini tentang pohon ara ini yang tumbuh di kebun anggur, tetapi Tuhan pemilik kebun ini ketika datang tidak menemukan buah daripada pohon ara ini. Ya. Di sana dikatakan 3 tahun aku mencari buah dari pohon ara ini, tidak aku temukan. Ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita perhatikan ketika Tuhan pemilik kebun anggur ini bertanya kepada pengurus kebun anggur ini, saya datang 3 tahun untuk mencari buah dari pohon ara ini, tidak saya temukan. Lalu jawab daripada pengurus kebun ini, Tuhan, biarkanlah tahun ini pohon ini tumbuh di tanah ini. Mungkin tahun depan, ya, akan berbuah. Aku akan mencangkul, aku akan memberikan pupuk dan lain sebagainya sebagai pengurus yang baik. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang menjadi pertanyaan kita, ya, kok Tuhan pemilik kebun sendiri yang datang ke kebun itu untuk mencari buah ara itu, kok tidak menyuruh hambanya atau pekerjanya?
Lah inilah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan perlu menjadi renungan kita, di mana pengurus kebun anggur ini meminta biarlah tahun ini tumbuh ya. Mungkin tahun depan dia akan berbuah, jika tidak tebanglah dia ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini adalah suatu kesempatan di masa anugerah yang sangat terbatas ini. Ini adalah gambaran kita sebagai orang-orang yang dahulunya dikatakan sebagai orang-orang yang liar, orang-orang yang tidak mengenal kebenaran. Dan Tuhan memilih kita, Tuhan taruh kita di areal anugerah Allah itu. Dan yang menjadi pertanyaan kita, apakah ketika kita ini ada di areal anugerah Allah itu dapat mengeluarkan buah-buah kehidupan? Sang pemilik kehidupan adalah Bapa sendiri. Ketika melihat tidak ada satu buah yang didapati dari pohon air. Jikalau Tuhan, sang pemilik kehidupan ini ketika datang dalam hidup ini, tidak ditemukan buah-buah kehidupan, apa jadinya? Oleh karena itu dalam tema kita masa anugerah sangat terbatas. Jadi waktu kita ini sangat terbatas. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya akan bagikan dua hal saja ya. Karena waktunya pun juga sangat terbatas. Jadi kita akan merenungkan bagaimana orang-orang yang ada di dalam masa anugerah, orang-orang percaya, orang-orang pilihan, orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Tuhan kita Yesus Kristus, yang Tuhan taruh di dalam areal anugerah Allah yang terpelihara, yang terjaga, terlindungi. Dan sang pemilik kehidupan sedang mencari buah-buah kehidupan yang harus kita keluarkan. Yang pertama adalah identitas kita, jati diri kita sebagai orang Kristen. Ketika kita ada di areal anugerah Allah ini, apa yang kita berikan kepada sang pemilik kehidupan? Mungkin kita bangga sebagai orang Kristen, sebagai pelayan Tuhan, sebagai aktivis, karena kita sudah merasa bahwa kita ada di areal anugerah. Tapi menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, apakah Tuhan sedang mencari buah kehidupan itu ada dalam hidup kita? Ini menjadi pertanyaan kita sampai hari ini. Sang pemilik kehidupan itu sedang mencari buah. Oleh karena itu Rasul Paulus katakan ya, dalam Rom 12 ayat yang kedua, di sana dikatakan apa? Roma pasal 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Rasul Paulus menegaskan, menjelaskan dengan tegas, janganlah kita serupa dengan dunia ini, sehingga kamu dapat membedakan
Jadi perubahan karakter, perubahan budi pengerti kita ini harus kita rubah. Mindset hidup kita ini harus kita rubah. Kalau dalam surat 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-18, kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyang. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika Tuhan memanggil kita, meletakkan kita di area anugerah Allah, seharusnya mindset hidup kita ini harus berubah, sejalan, searah dengan kehendak Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi ketika pemilik kehidupan ini mencari buah dalam hidup kita, dia akan menemukan sesuatu yang baru dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sungguh luar biasa perumpamaan tentang pohon ara yang tumbuh di tengah-tengah kebun anggur ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang kedua, hal yang kedua, yaitu berbagi kasih. Kenapa saya katakan berbagi kasih? Ketika Tuhan yang sudah mengubah mindset hidup kita melalui kebenaran firman Allah itu, memang kamu sudah bersih karena firman-Ku. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, oleh karena itu ketika Tuhan membersihkan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dibersihkan karakter-karakter lama kita, kehidupan lama kita, cara-cara hidup kita yang lama itu dipangkas Tuhan. Tuhan sedang beracara, Tuhan sedang berperkara dalam hidup kita melalui masalah dan persoalan hidup yang terjadi dalam kehidupan kita. Setiap peristiwa-peristiwa kehidupan itulah yang membersihkan kita, yang mengubah mindset hidup kita ini. Jadi jati diri kita ini bisa nyata-nyata dinikmati oleh Tuhan. Jadi hal yang kedua adalah berbagi kasih. Tentunya Tuhan mau apa ya? Keluar dari hidup kita ini. Alkitab katakan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatan, dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan saya percaya ketika hidup kita ini, mindset hidup kita ini berubah, itu akan mengeluarkan buah-buah kasih. Kita berbagi kasih kepada setiap orang yang ada di sekitar kita. Mungkin musuh-musuh kita, mungkin orang-orang yang tidak suka terhadap kita. Kita harus mengasihi mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau dunia gigi melawan gigi, ya. Kalau kita disakiti, kita juga membalas menyakiti. Itu dunia. Tetapi Alkitab katakan, kalau kita dijahati, kita harus melakukan yang baik. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu Tuhan, di mana kita ada di area anugerah, di masa-masa anugerah ini, Tuhan ini melihat satu perbuatan nyata dalam hidup itu, tindakan nyata, praktek-praktek nyata dalam hidup ini.
Mungkin Tuhan Yesus sudah ada di surga, tidak dilihat dengan kasat mata, tetapi itu orang-orang di sekitar kita melihat kita. Dia ingin melihat gambar Yesus yang ada dalam hidup ini. Orang-orang di sekitar kita ingin melihat gambar Yesus yang ada dalam hidup kita. Dia yang rela mati disalibkan karena dosa-dosa kita, pelanggaran-pelanggaran kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu kita bersama-sama berbagi kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Kebenaran tidak dapat kompromi dengan dosa. Terang tidak bisa kompromi dengan kegelapan. Oleh karena itu Tuhan katakan, kamulah terang dunia. Kota yang terletak di atas bukit kelihatan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah kita renungkan di masa anugerah ini, apa yang kita bagikan kepada orang-orang di sekitar kita. Apa yang kita sampaikan, pesan apakah yang kita sampaikan kepada dunia ini. Kalau Tuhan katakan kamulah terang dunia, apa yang kita pancarkan kepada dunia ini? Oleh karena itu di masa anugerah mari kita berbagi kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin saya seorang disabilitas tidak bisa banyak berbuat, tapi Bapak Ibu ada yang bisa kita lakukan. Mungkin kita bisa berdoa untuk mereka, keselamatan mereka, supaya mereka juga mengalami sukacita seperti kita mengalami sukacita yang daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu mari apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, mari kita sama-sama berbagi kasih kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Jikalau tidak, Tuhan akan menebang kita, ya. Seperti pohon ara ini. Apa yang dikatakan oleh pengurus pengkebun itu? Biarkan Tuhan tahun ini tumbuh. Aku akan mencampur, aku akan memberikan pupuk. Jika tidak, tebanglah dia. Bapak Ibu, apa artinya hidup sebagai orang Kristen yang hidup di masa anugerah Allah ini? Kita tidak berbuat sesuatu untuk orang lain, tidak berbagi kasih kepada setiap orang yang ada di sekitar kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita, mungkin tetangga kanan kiri kita, rekan-rekan sepelayan. Itulah yang menjadi pertanyaan kita. Tuhan tidak meminta yang tidak kita punya, tapi Tuhan minta apa yang kita punyai, yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin waktunya saya menyampaikan tidak terlalu panjang, tapi marilah kita sama-sama merenungkan tentang pohon ara yang tumbuh di kebun anggur ini. Lahan yang luar biasa, tapi pertanyaan tidak dapat mengeluarkan buah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai ayat penutup renungan kita akan baca dalam Injil Lukas pasal yang ke-19 ayat yang ke-26. Lukas pasal 19 ayat yang ke-26. Jawabnya,
Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya. Setiap orang yang mempunyai akan diberi. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga akan diambil daripadanya, ya. Mungkin kita punya satu yang dapat kita bagikan kepada orang lain, mungkin doa. Kalau kita kasih sembako itu hanya berapa waktu saja habis. Uang juga begitu. Tetapi kalau kita berbagi pengetahuan yang Tuhan karuniakan dalam hidup kita ini, itu akan berlipat kali ganda. Mungkin Bapak Ibu yang ada di rumah, di gereja, memiliki, ya, talenta untuk kuliner misalnya. Kalau Bapak Ibu berbagi, melatih 5 orang saja, baik di dalam gereja maupun dalam lingkungan keluarga, itu akan berlipat kali lipat. Apalagi kalau kita melatih 10 orang, 100 orang, itu akan berlipat-lipat kali ganda. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, satu saja tidak mau berbagi, ya, Tuhan akan ambil apapun juga yang menjadi milik. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari di masa anugerah yang sangat terbatas ini, waktu yang terbatas ini, hal yang kedua, kita bersama-sama berbagi kasih kepada sesama kita, ya. Oleh karena itu saya percaya, jikalau Tuhan pemilik kehidupan datang, Dia akan katakan, sabarlah hamba-Ku yang baik. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita semua ini adalah hamba-hamba Tuhan. Tuhan percayakan kepada setiap kita potensi yang ada, talenta yang ada. Mari kita bersama-sama berbagi kasih kepada sesama kita, ya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan selanjutnya saya serahkan kepada hambanya, Bapak Pendeta Gabriel. Puji Tuhan. Apakah Bapak Ibu sudah diberkati? Amin. Ya, mari kita pakai anugerah Tuhan dan kita tidak sia-siakan, tapi kita mengerjakannya dengan penuh sungguh. Saya coba kembali Bapak Ibu Saudara untuk berdiri bersama-sama. Kita akan pujikan pujian ini, besar anugerah-Mu. Haleluya. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap padamu Bapa. Semua karya anugerah-Mu
Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tolong firman-Mu Kau masukkan di dalam hati kami anak-Mu semuanya yang mendengarkan ya Tuhan. Biar firman-Mu menjadi kekuatan, menjadi kesehatan, menjadi bekal kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Begitu juga ya Tuhan, memberkati hamba-Mu yang sudah membawa firman-Mu ya Tuhan, baik yang membawa pujian tadi ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Begitu juga kami sebelumnya meneruskan doa, ampuni dosa dan kesalahan kami, baik dosa yang saya sengaja walaupun tidak ya Tuhan. Kami bersyukur sepanjang hari pagi, siang, sampai sore ini menyelesaikan ibadah online sehat. Ini semua karena kemurahan dan anugerah-Mu saja ya Tuhan. Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan buat gereja Mandiri Tunanetra. Hanya saya serahkan dalam tangan-Mu Tuhan yang sudah memperdirikan gereja Mandiri Tunanetra sampai saat ini boleh ada. Ini semua karena kemurahan dan anugerah-Mu ya Tuhan. Begitu juga ya Tuhan, apa yang diperlukan kepada gereja GKI Mandiri Tunanetra, kami percaya Tuhan akan menyukurkan, Tuhan akan menyediakan ya Tuhan. Baik sponsor, donatur yang sampai saat ini sudah memperhatikan pekerjaan-Mu GKI Mandiri Tunanetra. Apa yang ditabur kepada mereka berupa berbentuk apa saja kami tidak tahu. Hanya saya serahkan dalam tangan-Mu. Kau balas mereka berlimpah-limpah ganda yang mempunyai usaha bisnis apa saja. Kami percaya Tuhan akan memberkati usaha dan pekerjaannya ya Tuhan. Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa buat Pak Budi, Bu Budi yang selalu setia memberkati ya Tuhan. Tolong Kau memberkati Pak Budi, Bu Budi sekeluarga, beri kekuatan, beri kesehatan, memberkati usahanya ya Tuhan. Terima kasih setiap pengurus GKI Mandiri Tunanetra. Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberi kekuatan. Walaupun tugasnya sekecil apapun, tugasnya masing-masing tidak sama, tapi kami percaya Tuhan akan memberi kemampuan tugas-tugas yang ditugaskan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan buat jemaat-Mu, baik di Sumur di mana saja dia berada. Kau memberkati jemaat-Mu ya Tuhan. Beri kekuatan, beri kesehatan ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan buat haleluya, haleluya Pak Iwan, Bu Iwan, anak menantu cucu yang sudah menyediakan tempat ini. Tolong Tuhan Kau beri kekuatan kesehatan yang ekstra ya Tuhan, biar masa tuanya untuk melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, walaupun Ibu Iwan yang saat ini di Australia, Tuhan akan menolong, Tuhan akan memberkati kekuatan kesehatan ya Tuhan. Makasih ya Bapak, terima kasih. Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa buat driver, baik Pak Lukas, Pak Sulis, baik Pak Wahyu Tuhan. Kau memberkati kesehatan, kekuatan yang baru, memberkati pekerjaannya ya Tuhan, memberkati Pak Budi yang antar jemput yang belum Kau kenal. Kami percaya Tuhan suatu saat akan memanggil Pak Budi biar menjadi milik-Mu ya Tuhan, biar tahu jalan keselamatan di tangan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa sinode GKI Pak Adi, baik ibu, anak, menantu, cucu, beri kekuatan kesehatan, memberkati pelayanannya di Amerika, bagi Indonesia ya Tuhan, memberkati pergumulannya ya Tuhan, memberkati SDT Sangkakala, baik anak-anak, dosen, guru yang masih mengajar, baik pun yang belajar ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami berdoa buat Pak Edi yang selalu setia mendampinginya. Pak Adi, tolong beri kekuatan, beri kemampuan, memberkati pekerjaannya, memberkati pelayanannya, baik pergumulannya ya Tuhan. Baik Pak David sebagai pengurus harian, tolong beri kekuatan, beri kemampuan, hikmat yang dari Engkau, biar mengerjakan dengan sukacita ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa buat hamba-hamba-Mu di
di mana saja berada, walaupun tidak saya sebut namanya satu per satu. Tuhan, tolong Kau beri kekuatan, beri kemampuan, hikmat yang dari Engkau. Mungkin dalam saat ini ada yang susah, Kau beri penghiburan, yang sakit jamah beri kesembuhan, yang kekurangan Kau memberkati, yang lemah beri semangat ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Dimana kalau Tuhan sudah memanggil hamba-hambamu, pasti Tuhan akan menyuguhi apa yang menjadi keperluannya. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa ya Tuhan buat anak-anak-Mu yang mundur dari Engkau, yang sudah lama meninggalkan Engkau. Di mana saja ada anak-Mu yang mundur, Engkau jamah, Engkau ingatkan, tarik kembali, biar anak-anak-Mu mau kembali ke jalan kebenaran di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan. Begitu juga kami berdoa buat setiap gereja-gereja-Mu di seluruh Indonesia, di Kota Malang. Hanya saya serahkan ke dalam tangan-Mu, jagai, lindungi, sertai, biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa buat bangsa negara ini. Hanya saya serahkan ke dalam tangan-Mu, jagai, lindungi, sertai, baik pemimpin, wakil, baik para menteri, DPR, MPR. Hanya saya serahkan ke dalam tangan-Mu, beri kekuatan, beri kemampuan, hikmat yang dari Engkau ya Tuhan. Engkau memberkati setiap langkah-langkahnya, terlebih memberkati keselamatan yang dari Engkau ya Tuhan. Begitu juga jauhkan dari krisis ya Tuhan bangsa ini ya Tuhan. Tolong pulihkan keuangan bangsa ini ya Tuhan, biar bangsa ini tetap kuat, tetap jaya ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Oh Tuhan, memberkati tambang, laut, baik petani Tuhan, baik hutan-hutan, memberkati ya Tuhan, biar bangsa ini tidak kekurangan makanan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami berdoa buat TNI, Polri, Kapolda ya Tuhan, baik polisi, Satpol PP, tentara semua yang sudah mengabdi pada bangsa. Beri kekuatan, beri kemampuan, beri keselamatan ya Tuhan, biar mereka kuat sampai selesaikan tugasnya, tidak terganggu apapun ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Dan tahun 2024 yang mau mengadakan pemilu, setiap partai pasti mengadakan kampanye. Tolong jagai, lindungi, sertai setiap kampanye ya Tuhan, biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, biar setiap kampanye tetap tenang. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Terlebih memberkati keselamatan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Begitu juga kami menyerahkan Kota Malang ini ke dalam tangan-Mu, jagai, lindungi, sertai, jauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Oh pemimpin Kota Malang, Kau memberkati kekuatan, kesehatan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih. Di dalam doa mungkin ada kata-kata kami yang kurang sempurna, ampuni kami ya Tuhan. Doa kami tidak saya serahkan nama lain, hanya saya serahkan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Kami sudah mengucap syukur, haleluya, haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekarang pulanglah, bawalah berkat sabda damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan kekuatan dari Allah Roh Kudus, menyertai memberkati seluruh kehidupan Bapak Ibu Saudara, mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali dan menjemput setiap kita yang percaya. Karena itu pegang kuat-kuat imanmu dan jangan pernah melepaskan, sebab besar upah yang menantikan. Terpujilah nama-Mu, hamba-Mu sudah berdoa dan syukur dan mengakhiri ibadah live ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang sudah diberkati dalam ibadah ini bersama-sama, katakan amin. Tuhan memberkati. Dipersilakan duduk kembali. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sudah bersama-sama kita di dalam tayangan ibadah live. Bapak Ibu tetap percaya, tetap sehat dan selalu bahagia. Bapak Ibu
Mari kita jaga bersama kerukunan, keamanan, ketentraman, dan kita saling menghargai satu dengan yang lain, sebab kita adalah sesama anak bangsa Indonesia. Sampai berjumpa kembali di dalam tayangan ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.